Halo guys. Kembali lagi di Babe Podcast di segmen kita yang paling keren, Obama obrolan bareng musisi Maluku. Bulan ini kayaknya katong jadwal Obama banyak. Jatuh Obama. Dan malam ini ketemu kedatangan bintang tamu, pasti orang tanya, ini musisi dari mana? Iyo, musisi dari mana? Tadi. Malam hari ini ketemu kedatangan tamu, siapa lagi kalau bukan Kakak Herman. Tepuk tangan untuk Kakak Herman. Orang pasti penasaran, Kakak Herman ini apa sih? Beta biasa lihat di story-nya Freshly Nicky dulu. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang kebanyakan kalau di dunia per-eventan tuh tahu Kakak Herman tuh seorang sound engineering. Oh, oke. Sebutannya sound engineering? Soundman. Soundman. Iya. Seorang soundman. Ya. Tapi kalau kamu tarik ke belakang lah, Beta tahu drummer. Kakak Herman ini dulu seorang Wah, drummer. banyak talenta. Banyak talenta. Kakak kemana ini bisa? Keyboard bisa, piano bisa, gitar bisa, bass bisa, drum bisa, apa lagi? Selain musik bisa main apa leh? Kalau selain musik ya Main hati ya. multi talent Tapi dulu ya Kakak Mani itu awal-awal GP Band terbentuk. Kakak Mani ini adalah drummer GP Band. betul sekali. Jadi kalau teman-teman nanti penasaran boleh buka di lagu Move on. Itu Kakak Man masih ada, Jampar masih yang Lente, masih. iya. Sorry Nona. Iya. Tapi itu ceritanya bagaimana sih Kaman? Sampai dulu bisa bergabung dengan GP Band. Iya. Oke. Saya juga kalau mau dibilang dulu tuh pertama saya tuh kenal itu sama Willy Sopakua. Ya kan? Kita tuh bermainnya itu di Dua Ikan. Tapi saya jadi pemain keyboardnya. Oke, yang mengiring. Ya, mengiring dia dulu, Iya. mengiring. Main keyboard. Main keyboard. Pokoknya dulu pemain keyboardnya nggak ada. Karena saya stay di Dua Ikan. Iya. Ketemulah dengan Willy. Kita bermain dengan seadanya dia gitu. Tapi tidak lama kemudian itu kita bisa jadi bikin satu grup band. Mungkin Kakak Willy kan sudah pernah cerita tuh. Iya. Nah, kumpul di situ. Nah, di dalam tim itu semua orang Ambon, ada orang Manado. Tapi saya Awal-awal. awal-awal. Kita itu komplitnya itu cuma saya orang Batak begitu. Oh. Saya asli orang Batak. Horas. Saya asli orang Batak. Horas. Nah, itu dia. Jadi dengan berjalannya waktu itu kita itu pernah ngamen itu di ACC. Iya, ACC. Iya. Kita dapat pokoknya kita itu mulai terangkannya itu di ACC yang kalau saya sambung ceritanya Bung Willy. Kita bermainnya ngamen di ACC, kita sudah lakukan. Terus kita bermain di Surya, kita ngamen di Surya, kita lakukan gitu loh. Sampai kita punya album GP Band itu, uang yang kita dapat itu buat bikin itu. Gitu. Jadi ya ceritanya begitulah. Saya gabung cukup lama dengan mereka, berkarir di keluar GP Band sampai kita sudah pernah menikmati ke New Zealand. Iya. Saya juga sudah menikmati Belanda. Belanda saya belum. Oh. Sampai di Australia saja. Yang sempat ke New Zealand tuh ya? Iya. Kakak Herman ikut ya? Iya, gitu. Iya. Wah itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Kita masih ingat tuh awal ketemu Kakak Mani itu tuh. Iya. Dia itu. Jadi Kakak Mani mungkin ya kelihatannya ya memang jiwanya itu soundman. Ya. Karena setiap kali GP Band tampil, Kakak Mani tuh lebih sibuk untuk ngutak-atik ini mixer gitu. Dia kayak Aditya dong. Iya. Soalnya Aditya juga sibuk begitu lah. Iya. Pernah kita waktu kita main di Tual. Oh. Kita jadi bintang tamu. Kebetulan itu juga ya soundnya kan sound yang ada ya pokoknya yang Ya, itulah sound zaman dulu lah. Iya. Saya di hotel itu saya sudah nggak tenang ini soundnya bunyinya bagaimana. Padahal kita kan mau performnya kan masih lama. Iya. Tapi kita cek soundnya malam. Tapi saya keluar dari hotel, lalu saya bilang, aduh saya mau ke sana dulu lihat situasinya bagaimana. Iya. Pas lagi nih, waduh sound speakernya ini modelnya numpuk satu nih. Ya. Ini bagaimana nih? Ya di Tual. Bingung. Di Tual beta pernah dulu ketemu pernah buat event juga. Speakernya tumpuk-tumpuk. Tumpuk Ya. satu. Iya. Lalu tiba waktunya GP Band check sound, ya saya bilang oke silent mixernya yang seadanya gitu. Tapi saya berusaha untuk berikan supaya dapat dengarnya baik enak. Oke. Tahun berapa tuh Kak? Itu saya sudah lupa 2000 berapa begitu saya sudah lupa. Lalu kita pergi bermain pas bermain gini. Oke cek sound.
Padahal drum saya belum nih. Oke, bass, keyboard, vokalis semua. Oke, giliran saya. Lalu siapa yang mau ceknya? Bingung kan? Ini siapa yang mau cek? Ya udah saya setting apa. Oke. Lalu saya bilang sama operator, nanti Pak cuma kasih nyala ini aja, yang lainnya nggak usah. Oke, mantap Om. Oke. Tiba cek sound aman. Oke, mantap Om. Waktu perform kita bilang pas perform dibikin B, bilang aduh ini bagaimana lagi nih kan. Jadi, kita sudah bermain yang harusnya monitor dapat dengar, ini tidak dapat dengar. Kan mungkin sudah atik lagi. Sudah di otak atik ini, astaga, tapi sudah bermain, ya udah nikmati. Bagaimanapun ya nggak bisa. Memang sih saya nggak tahu kenapa saya lebih condong namanya mixer tuh. Makanya kadang Willy bilang, Ali ini kayaknya kalau disuruh memilih mixer sama drum nih, Ali kayaknya lebih condong di mixer nih. Tapi Willy memang suka komentar banyak ya. Dan di dalam tim itu memang saya selalu dapat, di dalam tim GB Band dulu tuh saya yang paling tua. Saya paling tua. Umur berapa sekarang? Saya sekarang umur mau 39, mau masuk 40. Ya kata umur baku iko lah, Deng Willy dong lah. Iya, tapi saya selalu, tapi ya saya bilang ya udah, memang pokoknya ceritanya ada sedih, ada senangnya, tapi itulah namanya tim. Bagaimanapun tetap kita harus tetap solid kita. Solid. Nah, lanjut cerita ini tua itu kita perform sampai saya bilang, Bang, Bu, betul bilang, ini kenapa berubah lagi? Dia nggak tahu mau jawab apa. Saya bilang, kan saya sudah bilang begini sampai ya udah, mau bilang bagaimana? Hancur panggal, udah. Habis itu kita bermain di Pasir Putih. Nah, Pasir Putih itu untung soundnya bukan itu lagi, orang lain. Jadi masih dapat enak. Masih dapat enak. Bisa diatur lah. Ya, begitu. Terus kenapa sekarang sing sama GP lagi? Oke. Kalau mau dibilang gini, kenangan di GB Band itu sangat mau dibilang pahit manis ya. Itu keluarga saya juga. Saya juga keluarnya itu juga bukan karena ada sesuatu sakit hati atau bagaimana, tidak. Karena kayak saya bilang tadi itu, saya bilang gini, saya pamit sama mereka gini, kayak kita sekolah, saya istirahat dulu ya, saya bilang begitu. Sampai dulu kan kita punya saudara manajer. Manajer bilang sampai pokoknya mereka tidak mau terima. Maksudnya istirahat itu apa? Ya kan istirahat tuh. Kalau saya bilang saya keluar kan kasar. Sampai saya begini, apa yang harus saya sampaikan ya? Sampai saya berkata, saya bilang, Bu Will, ada anak bilang, kalau begitu Bu, beta istirahat juga di GB Band. Pertama mereka kayak marah atau bagaimana. Ali istirahat maksudnya apa? Ya istirahat tuh kayak saya bilang kayak contohnya di sekolah. Kan ada istirahat berarti keluar istirahat bermain nanti masuk lagi. Mungkin mamanya istirahat itu ya istirahat sebentar nanti masuk lagi. Jeda dulu bentar. Iya, kan Willy juga bilang kata orang kan sudah bentuk GBB ini cukup lama, Bro. Dia bilang. Iya, tapi betanya sih mau minta istirahat, Bro. Bukan karena apa-apa, saya bilang begitu tuh. Ya sudah kalau memang itu Ale punya pilihan, dikata saya paksa. Jadi sudah istirahat dari GP Band nih berapa tahun nih? Saya pernah sampai ya mau dibilang tidak cakapan dengan mereka itu atau mereka sakit hati atau saya sakit hati, tapi saya tetap orangnya netral. Mau dibilang pernah sampai 3 tahun tuh. Tapi berlambat tahun kemudian saya sudah mulai bicara dengan Willy. Saya orang yang welcome, saya nggak menyimpan dendam, tidak. Bagaimanapun itu adalah keluarga saya. Tetap, karena kan menjadi bagian dari sejarah GBB. Iya, jadi tetap saya bilang ada apa-apa tetap dan puji Tuhan, dan sampai saat ini hubungan saya dengan Willy, kadang Willy bilang panggil, Bro, tolong datang ke Wasoido bikin beta pusat. Kita bilang siap, oke. Kita ketemu aman, nggak ada. Jadi nggak ada masalah. Dan mereka sempat mau memanggil saya sebagai soundman-nya. Saya sudah bilang, saya bicara depan mereka. Ini yang saya tunggu dari kalian, saya bilang. Ini yang saya tunggu gitu loh. Tapi setelah berjalannya waktu, berapa kali mereka perform, loh kenapa saya nggak dipanggil? Saya bingung. Nah itu kenapa saya nggak dipanggil gitu loh. Jadi saya kok tanda tanya lagi, apakah nilai saya terlalu besar? Saya bilang saya tidak perlu nilai, kita jalan dulu. Karena saya punya prinsip gini, saya tidak bicara mengenai uang di depan, baru kerja enggak. Saya kerja dulu, kerja saya bagus, lu bayar. Kalau jelek nggak usah bayar, saya nggak ada masalah. Tapi kalau saya taruh uang di depan, orang akan bayar. Tapi satu kali dan selamanya tidak akan dipakai. Iya betul juga. Saya prinsipnya gitu. Ya kasih kualitas dulu. Ya itu. Makanya bilang saya sudah ngomong sama tiba-tiba mereka ini ada mau event nih. Saya dipanggil ini. Tapi saya sudah ada feeling nih, sudah perasaan. Pasti kok tiba-tiba GPB panggil saya, ada semua lengkap. Ada cello segala macam panggil. Lalu mereka bicarakan bilang, saya sudah tahu titik ceritanya pasti kamu butuh beta tuh. Ya sudah.
Saya bilang kalau soal harga bagaimana? Ya kamu kasih beta berapa, kalau di Ambon, kalau di luar berapa, beta siap saja. Yang penting bisa tidur, bisa itu saja. Saya tidak bilang karena saya sudah keluar, saya bikin harga saya naik. Tidak. Padahal kalau Kakak Man jadi soundman-nya GP Band, mestinya lebih pas karena Kakak Man yang tahu. Tahu gayanya GP Band. Betul sekali Kakak Jo. Tahu soul-nya GP Band itu kayak gimana. Betul Dari sekali awal tuh sudah dari awal sama-sama Iya. gitu. Makanya kadang gini, pernah saya ketemu mereka bermain di lapangan Merdeka. Lalu saya dengar, astaga, ini Kayaknya kurang begitu. Iya, ini bukan begini loh. Harusnya ini begini loh. Tapi ya saya nggak ditawarin. Nggak mungkin saya minggir ngomong mix ini. Iya. Kan tidak mungkin. Iya. Karena kan maksudnya Kakak Man itu kan Ya. yang dari awal terlibat dengan GP Iya. Band. Ya. Kayak proses album yang pertama ya. Album pertama GP Band itu kan itu Kakak Man yang ngulik, semuanya ngulik sama-sama, mixingnya sama-sama. Jadi kayak Kakak Man tuh kalau macam perform itu pengen tuh kayak macam harus begini nih. Ya. Biar dia punya flow soul-nya dapat iya. begitu. Jadi kalau seandainya ketika GP Band tampil terus secara sound-nya itu kayak mixingnya kayak kurang tuh pasti. Ya, betul sekali Kak. Makanya saya bilang, ya tapi saya juga welcome gitu. Saya tidak bilang kayak kemarin kan jumpa di lapangan tuh bilang, Ali paling sombong. Bro, yang sombong itu siapa? Saya bilang, saya paling balaga itu siapa? Gitu. Kenapa Kakak Man sebenarnya bicara harga mu? Saya nggak ada bicara harga Bu. Iya. Itu kita menunjukkan bahwa jangan bilang, mata gobang. Kalau saya taruh uang harga di depan, orang akan bertanya, tanda. Iya. Betul sekali Kak Gajur. Maka saya bilang, ayo kita kerja dulu. Bagus, suka, tertarik, baru kita bikin kontrak. Kalau tidak, pakai hari ini sudah selesai. Selesai. Kan sudah teman lama juga bareng-bareng ini. Iya. Makanya kan kayak kemarin mereka bermain itu dong. Beta pernah tanya sama drummernya, di panggung bagaimana? Kakak kacau. Ya udah. Kemarin yang terakhir yang Festival budaya. Festival Tombola itu Kakak Man yang megang soundnya. bukan? Tidak. Itu dari vendor punya. Vendornya yang megang begitu. Iya. Itu gimana untuk soundnya? Kalau yang saya dengar, itu kayak di panggung itu teman-teman player itu kurang nyaman. Iya. Kurang nyaman sekali. Dan Kakak Man juga waktu dengar juga memang kurang. Iya, kan saya sudah bilang ada terjadi begini. Kalau yang di FOH itu urusannya lain. Tapi kita utamakan aman dulu di panggung. Iya. betul. Yang feedback ke Ya, gitu. Nah, tapi kan terkadang di situ dia makanya saya bilang, malah dia bilang, orang tanya, Ale operator GBB nanti sih? Saya. Itu Kakak Jo. Iya. Karena menurut beta beta untuk sebuah performance Kak Babe, Kak Ipot, penyanyi atau band itu dong harus punya sound engineering sendiri. Dong mesti punya soundman sendiri. Nah, soundman itu dia punya tugasnya itu karena dia tahu karakter penyanyi dan karakter band. Jadi waktu kadang-kadang kayak contoh waktu Dewa 19. Ya. Dewa 19 waktu datang. Dewa 19 waktu datang itu dia punya tim itu seduluan. Dua tim. Dua tim duluan semingguan lah semingguan. Jadi dong yang sudah setting dong semua jadi semua. Jadi Dewa itu cuma tahu datang sampai tampil. Ya, betul. Nah, pentingnya punya tim soundman itu supaya artis setengah mati. Ya. Jadi tim soundman itu bisa 1 hari sampai dia karena sudah tahu dia yang setting sendiri. Jadi pas mau acara jalan bla 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 bla. Pas malam ini soundman langsung datang pinggir set. Gitu. Jadi lebih gampang karena soundman yang tahu karakternya bandnya begitu. Betul. Dan itu harus penting sih punya sih. Terus bagi Herman, GP Band itu apa bagi Herman? Kalau bagi saya GBB itu adalah keluarga. Ya, karena kita pernah selalu sebelum kegiatan, habis kegiatan selalu kita itu ada evaluasi. Di balik evaluasi itu kita selalu ada ditutup dengan doa dan saya selalu dapat tunjuk Untuk doa. Walaupun ketika ada kita problem, ada marah-marah, apa ada marah-marah nih? Oke, selesai. Kakak Iman berdoa. Ini hati lagi panas ini. Serius loh. Itu saya alami di New Zealand. Dapat marah, saya bilang, saya tinggal dulu dia gini. Sudah, selesai. Semua sudah curhat, masing-masing sudah curhat. Sudah. Bro, ayo berdoa. Saya tapi selama beta kenal beta kayak Uti, Ya. siapa nih? Errol.
Wilsop. Iya. Wilsop ini orangnya seng emosi, memang emosian tapi kayak habis-habis. Ya, Itu dia. Dia tidak menyimpan. Dia simpan. Setuju. Habis kayak macam ini langsung tertawa lebih. Tawa, iya. Kita juga kan kayak kaget ih. Iya. Ini ya berarti dia habis-habis. Habis-habis. Ya itu. Makanya saya juga sama dia hubungan sih sampai saat ini ya seperti keluarga. Oh. Ketika dia ada kegiatan di rumahnya butuh setting operator dia panggil saya. Oh, bro, waktu beta loh. Harusnya ini tanggal 2 kemarin saya harus ke rumahnya dia. Cuma dia belum ada kabar berikutnya bagaimana. Ya udah saya tunggu. Gitu. Paling sama saya karena ketemu Uti aman, ini segala macam aman. Barang Uti juga sekarang penyanyi lagi. Kenapa cinta saja seng cukup. Ya mau ya Sama punya hak untuk berkarya. Semua punya hak, semua punya kewajiban yang harus Iya. penuhi, tutupi di rumah. ya, Ya kan? Betul. Tapi Kak Kuti lagu bagus. Ya, lagu bagus. keren. Cuma mungkin orang lain menyanyi. Iya. Tapi memang ya beta tuh punya ikatan personal memang dengan JP Band karena waktu JP Band 2016 ya waktu Iya. pertama kayak launching albumnya itu. Iya. Albumnya apa sih? JP Band ya? Iya. Itu Nona Ambon. Oh, itu beta tuh ikut terus, beta yang ikut yang Iya. pertama kali Sibu-Sibu. Iya. Itu beta masih belum di dunia ini lah beta masih. Kalau beta dekat dengan GP Band, tapi dong seng band, dong masing-masing dong di Warbox. Iya. Ya, Gitu. Itu mah Warbo sama masih baru-baru ya. ya masih baru-baru. Jadi beta tuh kayak macam dulu kayak ngikut dong kalau setiap kali dong tampil mati itu selalu kayak JP Band tampil. Oh, berarti- Seni Beta. Wah. Iya, itu paling 1-2 sampai Seni Beta. iya. Berarti Seni sih- Beta tuh juga salah satunya ya yang Iya, yang- buat JP Band juga akhirnya orang kenal begitu. Iya. Ya. Versi ini fansnya GP Band. Wah, banget ya. beta fansnya JP Band garis keras. Bahkan dia punya jadi menurut beta mungkin JP Band itu band terakhir yang kasih keluar Ya, album ya. dalam bentuk kaset. Betul setuju. Dan kita juga penggerak dulu kan sudah ada apa namanya? Guru bandnya siapa ini? Yang kakak Cil Laste. ini? Bukan. Yang kakak Vicky kah yang pokoknya Iya. Aditya ada dalam Oh, ada, ini. ada Michael Bolipesi. ini apa? Sufis. Bukan. Bukan. Yang mereka ada di ada Grace lagi di situ. Kan Iya, dulu iya, kan tahu. mereka. Stop boleh. Tapi kan terhenti. Nah, begitu GP Band naik, makanya sekarang anak band sekarang ini sudah Iya. jadi mereka lebih mereka bisa bagus, bisa berapa. Jadi kita ibaratnya kayak yang bikin musik anak-anak bandnya naik begitu. Dan JP Band itu termasuk salah satu band yang menghidupkan lagu Ambon. Iya, Ya, betul. betul. Pop Ambon. Pop Ambon dengan band, Ya, dengan band Pop Ambon itu GP Band sih. Iya. Karena dulu katong masih muda, katong nongkrong di KFC. Ya, kita KFC GP Band Iya. pakai karton. Ya, kan? ngamen. Nah. Terus di saat itu kan band-band Indonesia kan dengan berbahasa Indonesia. Betul. Betul toh? Betul. Lagi tenar-tenar. Iya. Itu sampai dalam hatinya itu hidung pede Iya. dengan lagu Ambon nih. Iya. Tapi bertahan sampai Iya. Dan kita di KFC itu ngamen, itu manajernya KFC kasih tempat loh. iya body. Iya, Nah, yang sekarang jadi anggota iya. dia bilang silakan ngamen. Malah kita disupport apa habis ngamen, makan dikasih. Terus dapat saweran. Nah, yang penting kita apa? Kita bawa alat, kita bermain, mereka sediakan listrik. Nah, itu kita lakukan. Ah. Tapi kita nggak mikirin habis ini uang nggak dapat uang, ingat mau bikin album nih, simpan. Kita nggak ada bawa pulang, simpan di kas. Terus pekerjaan tiap hari ada. Ya masing-masing yang lakukan masing-masing Punya project kan, project. Tapi setiap manggung. Manggung jangan lupa. Oh, Iya. Itu selalu tetap masuk di kas. Kalau memang siapa mau ambil nanti tinggal dapat nanti ini tinggal potong. Daripada kita bikin album lalu kita mau tagih-tagih siapa? Ini kan dari kita untuk kita. Betul. Itu sih. Itu album pertama yang Album pertama. dia punya ceritanya sangat memorable sekali ya. Sangat. Itu kita syuting itu di bandara pagi-pagi sekali nih. Pas itu nggak sengaja pesawat. Tuh. Iya. Nah itu perjuangan syutingnya itu sampai kita melewati, di Hutumuri naik gunung turun gunung Pak.
Itu sudah kita lakukan. Memang Yang- ada yang kocak sih. Tapi Yang ada nggak cover di-cover. lagu bahasa Inggris itu. Iya, reggae. Kan ada dia punya scene yang putar kan. Itu ternyata ada di bawah ada yang putar. Pakai kursi nih, Iya. Lego Inggris. Dari satu orang putar, gitu. Itu kita juga ada kasih pusing. Pokoknya lucu. Iya, Dia ada putar iya, kan. putar pelan-pelan. Aduh. Makanya saya bilang pokoknya ada enaknya begitu kita terkenal, kita bisa bermain di New Zealand itu suatu kebanggaan gitu. Tapi ke depan kayak contohnya ada yang request. Iya. Dong pengen ngundang, tapi semua GP band utuh. Gimana? Kalau saya sih bagi saya sih saya nggak ada masalah. Anggap aja kayak reunian GP Ya band. kayak Ya, Padi kan? Reborn. Ya, Padi Reborn. Saya welcome. Welcome. Saya welcome gitu. Saya tidak bilang sabar dulu ya enggak. Saya justru Oh, beta kira sabar dulu budget. Udah kayak keluarga juga tuh. iya. Iya. Justru saya senang apalagi kalau mereka perform pas sudah saya dapatnya mixing, saya bikin lebih terbaik. Iya. Wih. Ya, itu. Bukan bilang karena kalau dulu memang sudah sempat ada mindset ketika lu tampil sampai satu kali turun begini, nyanyi sampai bengkok sampai ini keluar nggak akan keluar suara. Itu. Tapi begitu mereka tampil nggak boleh, itu egois. Nggak Iya, boleh. betul. Kalau saya bikin begitu, itu kebobrokan bagi saya pribadi. Bagaimanapun saya harus profesional dong. Iya. Saya harus bikin yang terbaik bagi mereka dan tanpa disadari mereka nanti mereka bilang iya harusnya dendam nih. Harusnya ketika kita main pasti dia bisa bikin apa tapi nggak saya bikin terbaik. Iya. Itu sih. Saya nggak ada punya dendam atau bagaimana nggak ada. Tetap itu adalah keluarga saya. JP Band adalah keluarga GP saya. band. Iya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman JP Band besok-besok kalau macam job tolonglah. Iya aduh. Reunian. Iya. Langsung cari orang lain lah itu. Langsung tahu gayanya begitu. Lagian kan gak kapan gue sebenarnya bilang harga. Maksudnya sudahlah pakai dulu santai itu. Kita kan sudah keluarga. Kan kayak Wilson pun slogan apa kalau itu apa? Apa sudah kalau soal bayaran mah gampang, yang penting sih yang murah gitu. Sing Ngeri ya sih. Tapi menarik karena Siap. akhirnya kakak ternyata setelah berjalannya waktu memang kakak Man itu lebih cocok sebagai soundman. Iya. Nah, kemarin itu memang suka dunia mixing ini lama ataukah sempat kayak macam belajar sekolah gitu untuk dunia? Oke kakak, kita kasih flashback dulu Iya. ya. Saya dulunya itu pelayanan di Batam nih. Nah di Batam saya melayani di gereja dan kebetulan orang operatornya di gereja itu tidak ada. Dan mau tidak mau saya harus memegang alat tersebut dan tanggung jawabnya dikasih tanggung jawab. Itu pun yang penting bunyi, saya belum tahu bunyinya bagaimana segala macam bunyi dengan berlama waktu-waktu. Nah saya mulai tertariknya itu sound itu di Ambon. Ketika ada festival Ambon Jazz terakhir tuh. Oke, ya. Aduh, saya bisa masuk dan menjadi kru tuh gara-gara cuma mereka lagi cek sound drum. Iya. Saya tawarin, bolehkah saya bantu? Oh silakan, dengan senang hati. Oke Ki, itu memang basic saya di drum. Bum. Oke mantap. Dari situ saya jadi kru. Oke. Langsung dengan honor. Itu karena kakak itu kamu yang nawar diri sendiri. Saya nawarin dan mereka juga butuh, mereka welcome. Saya kerja dengan mereka, saya dapat 350 saat itu saya paling senang. Di tahun berapa itu? Ambon terakhir itu di 2010 kah 2011 kalau 10 kalau saya salah ya. Itu. Iya. Mereka kasih 350, saya paling senang. Puji Tuhan 350. Iya. Tapi dengan dalam arti saya sudah ada kerjasama. Iya. Saya nggak langsung pegang mixer, enggak. Angkat barang, gulung kabel, atur sana, atur sini. Tapi saya lihat cara kerjanya bagaimana. Iya betul. Orang bilang curi ilmu. Iya. Sambil kerja, ini tarik kabelnya di sini. Nah itu yang saya lakukan. Nah tiba-tiba, habis itu saya sudah cukup lama di satu vendor. Nah, ada teman yang panggil gitu. Mereka pas ada event, pas kebetulan kekurangan operator. Telepon bro, bisa bantu saya ini? Boleh, oke. Kasih bantu, ini kerjainnya. Saya kaget. Ini drum bagaimana? Ini kabel bagaimana? Bayangin, habis itu dia bukannya malah dia pergi.
Saya bilang Tuhan Yesus bagaimana ini? Sudah saya kerjain yang saya tahu saya kerjain. Itu yang saya lakukan. Yang penting saya taat dulu nih. Iya, iya. Iya, Ya. Kalau bagaimana, udah saya lakukan itu kerja, bagus. Berjalannya waktu, nah saya sudah mulai dikasih kepercayaan sama bos. Itu vendor yang namanya vendor saya itu Peta di Ambon. Saya dan dia gitu. Dan lambat laun, nah ketika bos kita pertukaran mixer dari analog ke digital, Iya. bos nawarin kita mau sekolah enggak? Sekalian saya beli barangnya. Saya bilang ya kalau bos sih di sekolah kan kita berangkat sekolah. Yang aturan sekolah 1 tahun jadi 1 minggu. Tuh bayangin, ngeri kan? Dengan mixer yang cukup sangat ribet, 2 mixer 1 kali belajar langsung 2. Wow. Lu bayang, kita nyampe nih, wah kita nyampe. Kita lihat dia, wah saya aja mau muntah. Hari pertama saya terus terang saya mau muntah. Ini Karena kayak migrain begitu tuh lihat. Saya lihat tuh. ini ketemu Korea bagaimana? Iya, tapi yang untungnya saya dasar analognya sudah ada. Ya. Jadi mereka kasih mau jadi gini, bayangin analog, lu tinggal kasih pindahin aja ke digital, ya gini-gini. Saya bilang hari pertama itu saya betul-betul stres, bukan stres lagi. Sampai saya tutup mata nggak tahu mau bikin apa. Tapi kita diajarin semua pokoknya mengenai hal mixer mau analog, digital, saya baru paham. Gitu. Oh, akhirnya tahu harusnya begini ya. Jadi waktu 1 minggu saja. 1 minggu. Tapi dengan berlalunya waktu kita belajar. Nah pas sisi terakhir kita langsung dikasih ujian, dikasih soalnya ini punya ada sekitar 12. Saya karena ada cuma 2 saja yang nggak dapat, tapi selainnya itu bisa. Itu. Begitu selesai minggu refreshing, langsung pulang hari Senin event di Ambon. Bayangin kok gila. Langsung megang Barang itu. langsung megang digital langsung. Langsung digital. Orang digital pertama di Ambon adalah saya. Tapi saya tidak mau umbar-ambirkan. Untuk mixing digitalnya. Digital di Ambon, vendor yang pertama kali pegang adalah saya. Sama teman saya. Digital tuh yang kayak kemarin yang waktu di Benteng Victoria yang tinggal tekan gitu ya, langsung dia otomatis itu ya. Tapi ini kita mixernya yang digital yang seri pertama gitu. Oh. Langsung saya pegangnya yang 64 channel, bayangin. Pusing kan? Iya, saya juga pusing. Tuh. 8 channel saya ketemu pusing. Ini ketemu punya channel mau kayak 3 pusing ini. Ini 8. Ini 8 channel, bayangin 64 channel. Tapi memang itu kayak dibilang kakak tadi, karena saya memang orang face-nya larinya ke situ, saya pelajari. Iya. Saya belajar sampai eventnya Ambon pencanangan kota musik tuh. Iya. Yang artisnya yang dari Belanda tuh, saya operatornya. Oh. Yang 2 panggung, Iya. saya operatornya. Itu. Berarti kalau ada event-event musik ketemu bicara operator. Siap. Gak usah pikir katong bareng-bareng, gak perlu bayar. Yang penting kakak bagaimana mantap. Orang lain akan dari mulut ke mulut itu mahal. Iya, Mahalnya betul, di situ. Iya. Itu namanya promosi lipstick. Ya. Tapi kalau saya bilang, bos, nomor rekening masuk, toh, otomatis berpikiran kita bayar 10 juta dan tahun depan tidak akan pakai lagi. Mati nggak? Mati. Ya, udah keren sekali. Nanti kita bahas lagi. Siap. Semakin panjang Oke. ngulik soal dunia soundman ini Ya. di segmen berikutnya. Tetap di Obama, obrolan bareng musisi Maluku. Kembali lagi guys. Hai guys. Masih tetap di segmen kita yang paling seru, Obama, obrolan bareng musisi Maluku. Tepuk tangan lagi, wait. Masih dengan kita punya soundman andalan di kota Ambon, Haleluya. Kakak Herman. Ini kadang kadang bicara soal katong punya dunia per soundmanan. Iya. Kalau dari Kakak Man sendiri ya, ini kan kayak macam orang kan selama ini masih asing dengan profesi soundman. Iya. Soundman itu apa sih? Iya, Gitu ya? soundman itu apa Iya. sih? Kira-kira dia punya lingkup kerjaan kah? Itu seperti apa sih? Ataukah cuman orang kan pikir cuman setting mixer Iya. saja mau barang gampang itu. Cuma pikul-pikul bawa datang lah. Serius. Sambung lah. Iya, Gas menyala jadi sudah. Jadi sudah. Yang penting ada suara bunyi. Iya. Ah, Kalau orang tahu kalau macam itu Kepala sakit. pekerjaan yang Wow. lumayan sulit ya. Biasa ketemu bilang kalau
memang dalam satu event itu semua punya peran masing-masing. Ya, begitu. betul kakak. Dan menurut beta Ya. satu acara tuh sound itu dia tuh jantung dari acara gitu. Betul. Karena beberapa kali itu kayak macam sound gangguan saja itu lumayan mengganggu. Kayak contoh yang kasus yang ini. Atau punya penyanyi timur yang dia pernah bermasalah soal sound system itu. Iya. Betul. Sama kayak kemarin itu teman kita yang main di festival kebudayaan tiba-tiba ya kan. Iya kayak kita ada nonton. Ido nyanyi pas lagunya tiba-tiba kenapa bermasalah di audio. Kan ribet jadinya tuh. Dan itu lumayan mengganggu sebenarnya. Saya juga pernah pengalaman ini. Waktu saya jadi operator, kita ada problemnya itu masalahnya sebenarnya bukan di kita. Tapi dari tim orkestranya minta untuk cek sound padahal sudah ada tamu nih. Waktu mereka bermain bunyi. Nah, tiba-tiba dari sana bilang, minta tolong audio kita dikasih mati dulu karena kita mau routing. Oke, tiba-tiba semua redup. Orang kaget. Ini kenapa nih? Ini ada apa nih dia bilang? Ya, kita kan sudah dapat apa-apa bahwa mereka lagi ada pengecekan ulang peralatan. Mereka pikir sound kita yang bermasalah. Oh heboh masuk koran. Dia bilang, bos tahu dulu masalahnya baru bicara ini. Ini mereka sendiri yang minta dikasih mati karena mereka mau tuning, karena mereka mau set ulang lagi ya. Kita kan tinggal down. Iya betul. Tapi sampai viral loh itu waktu Ambon mau masuk kota musik loh. Tapi kita kasih bos saya bilang biarin aja biar mereka sendiri yang capek. Malah bos saya bilang iya. Ternyata kan kalau memang sound kita mati kenapa genset hidup? Iya juga. Iya kan? Karena mereka minta kasih mati sound terus lampunya redupin. Kan orang kaget tiba-tiba itu kenapa? Ya udah saya jelasin gitu. Nah, jadi kayak kakak bilang tadi sebenarnya soundman itu sebelum soundman ada namanya sound engineer. Sound engineer ini adalah orang bagian perutingan. Contohnya gini, channelisnya itu tanggung jawabnya si sound engineer. Terus mengenai perkabelannya, bagaimana caranya biar speaker ini bisa bunyi, itu kerjanya si sound engineer. Nah, ketika ada satu momen, ada event, sound engineer ini yang akan kelola semua, maksudnya yang akan kerja setelah bagus jas. Nah, soundman ini ibaratnya kayak orang yang mau memixing. Kayak dia bawa band, contohnya ada band. Nah, soundman ini yang tinggal kasih bunyi. Kalau soal perkabelan atau apa gangguan itu tugasnya sound engineer. Jadi soundman ini ya oke acara selesai dia taruh. Itu gunanya gitu. Jadi kalau mau dibilang yang lebih ribet itu ya kalau saya rangkapnya sound engineer-nya saya, soundman di panggung saya. Nah itu. Perkabelan. Saya sudah pernah pengalaman itu waktu masih pakai mixer analog itu konser itu di panggung itu mixer itu 3 analog dan kabel cukup banyak. Ada demasif, terus ada kotak sama band lokal. Jadi mixernya 1, 2, 3. Itu di kota apa itu? Ambon. Oh Ambon. Sebelum mixer digital kita. Demasif apa? Oh iya Demasif. Sudah lama berarti. Sudah lama. Itu band lokal mau bermain saja di cancel. Kenapa? Krunya yang bermain jadinya cek soundnya krunya. Band lokal gak jadi padahal band lokal semua naik nih. Krunya naik bermain. Ya udah. Mereka bilang kakak Celo bilang yang penting kita sudah datang tinggal bayar. Iya dong. Karena mereka sudah ada di venue. Giliran mereka buat harusnya tampil. Tapi krunya kotaknya isi. Ya udah. Itu 3 mixer loh. Begitu ada treble. Gak usah tarik bikin kabel baru lagi. Tarik. Saya sudah alami. Kayak di Dewa tuh. Itu saya tidak tidur tuh 2 malam. Wow. Kenapa? Instalasi. Oke. Jadi sebelum sound engineer-nya dari Dewa, kita tuh punya ada dari Jakarta. Jadi saya rutin. Jadi begitu kita sudah ini yang biasa kita ngeset. Nah begitu datang di Jakarta, oke cek sound. Ini sistemnya bagaimana ya? Oh begini. Oh enggak rubah. Rubah lagi. Rubah. Dari sini ke sana, dari sini ke sana. Saya sendiri sampai saya berbahasa roh sampai berbahasa segala macam di bawah panggung. Karena saya sendiri yang kerja. Dia tinggal perintahkan. Oke sudah, oke power oke. Sekarang atas, speaker atas nih. Cek. Itu bagaimana caranya biar suaranya itu di bawah sama. Oh Tuhan, dia bilang. Tapi memang mereka punya standar sendiri kan? Iya kan? Tapi itu bagi saya pengalaman. Iya. Dan pelajaran bagi saya. Oh
ternyata begini. Akhirnya kita tahu. Ilmu juga tuh. Ilmu, kan? Oh harusnya ini begini supaya sejarah gini. Enggak, pokoknya dia harus sama yang ini. Terus powernya itu enggak boleh di ini nih. Dan kita kan tahu kalau macam Dewa sendiri, Ahmad standarnya Dhani kan dia lumayan sangat kritis. riwe soal dia punya sound sendiri kan, jadi sangat lumayan perfeksionis begitu. Jadi dia pun tim juga maunya harus seperfeksionis mungkin. Iya, pasti. Dan itu akhirnya terjadi waktu konser Dewa itu bagus kan. Sangat bagus. Makanya saya bilang, wow, saya pas Dewa naik, saya nggak lihat Dewa, saya tidur, saya capek. Serius, saya di panggung tidur. Kaget, udah selesai ya? Ya sudah, saya kasih mati alat, saya pulang. Karena apa? Lanjut kita dengan Ide Timur. Perbedaan satu minggu. iya. Nah itu kita bisa lihat perbandingannya. Nah, itu Ide Timur itu saya lebih ribet 2 drum. Saya sendiri untung orang dari PSC-nya datang, dia sudah mereka ya Herman ini kabelnya bagaimana ini? Saya nggak tahu mau ini kah sampai sabar dulu sampai karena sampai mau berantem di panggung karena ribetnya. Bicara soal Ide Timur kan waktu itu kan beta yang MC kan. Itu betul-betul sampai beta tuh demam. Bukan demam karena jadi dia punya transisi antara satu penampil dan penampil lain itu lama sekali gitu. Betul. Jadi kan kayak macam dia punya flow-nya itu agak lama. Jadi kita kan lumayan Kenapa? briefingnya ya pokoknya hari itu banyak lah. Masalah teknisnya itu lumayan gitu. Jadi tapi kayak macam ya jadi satu pengalaman juga kan berbeda untuk kayak macam belajar untuk kayak siapkan materi briefingannya jadi semakin banyak kan. Memang di belakang itu ribunya itu kayak sampai bakal lain gitu di belakang itu. Iya. Sangat. Tapi itulah dunia perpanggungan tuh begitu pasti masalah hal-hal teknis itu pasti akan ada saja. Pasti akan ada saja. Cuma kalau di panggung begitu terpengen juga dengar tiba-tiba sound begini. Feedback. Ya. Makanya saya bilang saya kerja sendiri gitu loh. Harus bikin drum 2, perkabelannya ini lari ke sana. Jadi saya sudah tahu ketika ini mati enggak cabut kabelin aja. Bayangin kabel itu 32 kali 3 ada berapa ya? 90 lebih ya. 100 kabel yang harus saya bisa ingat. Ini lari kemana, ini kemana, dan kemana. Kali sih. Pusing juga tuh. Pusing sih, apalagi kalau macam kayak kemarin panggung Dewa dan Ide Timur itu kan satu panggung. Itu kan panggung besar. Iya, itu rombak lagi. Rubah waktu Dewa selesai, bongkar, dan Ide Timur punya konsep sendiri lagi. Bongkar lagi dan videotronnya dibongkar lagi, posisinya dibongkar lagi, kerjaan. Dan itu cuma berselang 1 minggu kan. 1 minggu bayangin. 1 minggu. Padahal kan itu kalau lanjut aja ya aman aja. Kalau uang banyak. Konsepnya. Tapi di situ lah makanya saya bilang saya dapat pengalaman, saya harus ke bawah panggung yang ukuran 1 meter panggung dan saya harus menunduk dan kabel lewat. Saya bilang saya sudah alami. Tapi ya dulu saya lahirnya itu dari monitor panggung, jadi saya sudah tahu kerbitan bermonitor panggung. Begitu duduk di depan namanya FOH. Orang FOH itu dia tinggal terima bersih dari panggung. Kalau panggung kan awas feedback ini. Kalau di FOH, cek, mantap. Panggung setengah mati, ke kiri nging, ke bawah nging. Iya. Ribetnya panggung, tapi enak. Tantangan di situ kita semua diuji kesabaran, emosi semua sudah. Itu dia gagal. Makanya dibilang perannya seorang soundman itu enak. Sound engineer yang kepala sakit, routing kabel ini mana. Habis itu udah ini ya. Udah semua ibaratnya kayak memasak nih, makan sudah. Ya kita tuh tinggal makan kan. Garamnya bagaimana. Koki itu sama dengan sound engineer. Nah, kita soundman tinggal makan. Habis itu habis event susun barang-barang lagi. Kabel-kabel gulu. Dan kita itu pulangnya itu selalu terakhir. Kadang saya udah ngalamin 2 malam gak tidur. Begitu selesai semua, bos saya pulang. Saya bilang, ini marah-marah, bodo amat. Pulang bos, capek saya bilang. Tidur dulu. Waduh, gitu. itu tidur. Tapi ya bagaimana? untuk para soundman itu yang sudah sering di panggung ke panggung, meskipun kadang-kadang masalah teknis buat kepala sakit ya, tapi itu memang selalu menyenangkan ya. Selalu menyenangkan. Kerjaan di panggung tuh kalau macam orang yang memang punya dunia di situ, hobi. Sangat-sangat menyenangkan begitu. Apalagi kayak contoh yang paling enak lagi nih, jadi soundman-nya band atau penyanyi. Iya. Kenapa enak? Karena kan kita tinggal kemana-mana ngikut kan, tinggal sampai oke, ya cek ya gini tolong oke aman ya sudah selesai. Tinggal artis tampil kita naik setting gitu. Nah kalau kayak kemarin sendiri seberapa kali?
Kalau saya bersyukur. Untuk artis-artis yang Kakak Man megang tuh siapa-siapa aja gitu. Nah, kalau mau dibilang artis ya saya bersyukur ini sampai saat ini saya dengan Freshly. Manajemennya Freshly gitu. Memang juga prosesnya itu tidak gampang dari harga yang kecil sampai yang sekarang yang saya sudah nikmati nominalnya dan saya ikut gitu loh. Tapi itu ya itu proses. Saya harus memahami kayak kemarin itu kan JB Band karakternya beda. Nah sekarang saya kan beda lagi nih genrenya nih. Saya harus memahami ini maunya bagaimana dan ini maunya bagaimana dan ini bagaimana. Sebentar Kakak. Jadi kalau beda genre itu beda settingan. Kayak Beda contoh Toton, Ya. hip hop. Ya, Kan biasanya mereka make Ya. istilahnya kayak kalau di ini minus one. ya minis Terus settingan kayak band, pop, Ya. jazz. Ya. Itu beda. Beda lagi. Beda. Beda lagi. Kalau rock itu lebih utama gitar. Ya. Sama vokalnya harus betul-betul itu. Hmm. Kalau pop dia kan nggak berjalannya berbarengan. Balance. Ya, gitu. Kalau jazz dia lebih mellow, lebih Agak lebih melodic, soft. lebih soft. Emosinya lebih. Kalau kayak rapper tuh ya musik antara mereka itu ya harus kadang naik kadang turun. Nah, kalau cuma 2 orang, tapi ini band banyak tuh. Iya, Iya. iya. Nah, makanya saya bilang begitu sama Freshly. Ya, itu juga pelajaran bagi saya ketemu dengan vendor lain, ketemu dengan mixer yang lain. Mau nggak mau kita harus bisa. Iya. Menyesuaikan. Ini supaya Kita belajar lagi. ya gitu. Yang kita minta release ini. Oke, Jackson. Kadang saya simpan preset supaya nyampe di kota berikutnya saya tinggal reload, tinggal kasih masuk USB, krek, nggak capek lagi. Langsung dia ke setting Langsung sesuai otomatis. gitu. Jadi gitu. Gitu. Jadi sudah enak kita simpan di USB. Itu. Jadi kita bermain di kota berikut. Paling kita cuma ngejust beberapa frekuensi karena ruangannya ada yang lebar. Menyesuaikan. Paling itu aja. Biasa setting begitu butuh waktu berapa lama? Yang paling lama tuh drum. Oh iya iya iya. Karena dia kan instrumennya paling banyak. Kita harus menyelesaikan ruangan, drum, habis itu baru gitar bass dan terakhir vokal. Habis itu ready semua main, baru saya dengar, baru yang mana dominan baru diturunin pelan-pelan supaya kedengaran jadi satu. Oh. Itu memang tingkat. Nah, jadi terkadang gini, teman-teman soundman di Ambon juga kadang kita harusnya dikasih suatu kayak pemahaman lebih dalam lagi Iya, gitu. iya, iya. Kayak ada bikin sesuatu seminar terus dipanggil yang pengajarannya yang betul-betul hebat Iya, iya. dan seluruh soundman yang ada di kota Ambon dipanggil dan diajarin bagaimana yang sebenarnya, bagaimana routingnya sebenarnya. Iya, Nah iya, itu Iya iya. mau dia mixer analog, mau digital, Iya, iya. itu yang harus dikasih pemahaman. Ini kadang beta pribadi nih, karena beta pribadi ini ngomong kayak gini, kapan Ambon ini mengundang para soundman kumpul dan diskusi, bukan cuma hanya musik. Iya, iya. Musik tanpa ada soundman atau sound, gimana dia mau bermain, gimana dia mau berbunyi. Itu kan bagian ya dari instrumen musik Iya. ya. Iya. Kalau ada musik berarti ada soundman-nya dong. Iya. Tapi kalau tidak ada tinggal ngulik-ngulik gitu, bunyi tapi kurang enak. Iya, Kayak betul. untuk bisa Balance. menghasilkan sebuah musik yang indah, Iya. itu perlu sound dengan settingan yang pas. Iya. Soundman dan ya peralatan kita pakai. Nah terkadang kita operator itu tidak pernah dikasih aplaus. Terima kasih buat panitia, terima kasih buat Bapak Gubernur. Padahal operator sudah sampai mau maaf kata mau ke kamar mandi dia tahan sampai 2 jam, lapar dia tahan, ngantuk dia tahan. Tapi tidak pernah bilang terima kasih buat soundman. Kalau dia kasih gini, rasa itu kita bisa hilang. Tapi terima kasih buat panitia luar biasa, soundnya luar biasa. Tapi kamu nggak lihat saya yang kerja. Itu Ya barangkali pemikirannya mereka panitia itu soundman salah satu Sudah bagian di dalamnya, sudah bagian di dalamnya. tapi tetap harus ada banyak yang Apresiasi terutama lah. apresiasi begitu. Kita jaga suaranya biar tidak Iya. aman dan orang dengar itu sampai di telinga. Tapi kita kadang disepelekan. Ya, ya. Karena kan pasti kalau macam bermasalah di sound pasti yang disalahkan vendor soundnya, Ya. ya kan? Begitu orang lihatnya ke belakang. Ya. Ya. Tapi begitu enak nggak pernah ada di belakang. Ya betul. Kadang-kadang kita dicuekin. Kalau sing enak lihat orang sound, Ya. kalau enak, Vendor siapa nih? wih artis ini bagus sekali gitu. Bagus banget. Ini siapa soundnya? Bukan kayak siapa operatornya enggak ada. Jadi kadang ya gitulah. Makanya saya bilang harusnya Ambon kota musik didukung dengan para soundman. Iya ya, itu penting. Di juga sih. Jakarta tuh soundman itu paling banyak. Paling banyak. Kenapa ya? Mereka dihargai. Iya. Ada event, ya udah kalau enggak bikin sesuatu kayak komunitas, kita bikin komunitas atau kayak ada seminar atau podcast begini. Supaya apa? Oh, ini soundman supaya enggak bedakan.
Ali kan bisa analog, beta bisa digital, sombong. Kita enggak. Saya maunya tuh begini. Bertukar pikiran, Ya. berbagi pengalaman. Iya, sharing, berbagi maksudnya. Ali bisa digital bagi-bagi mah. Kadang gitu loh. Bro, ajar beta mari. Beta kasih keluar dari kepala yang penting Ali bisa sanggup. Itu kenapa? Beta kasih keluar, beta dapat yang baru. Daripada beta tumpuk, beta saya dapat yang baru. Lebih beta kasih keluar, beta dapat yang baru lagi. Beta kasih keluar. Jadi kayak begitu terus. Maksudnya kan masing-masing orang punya pengalaman toh bisa Iya. bagi-bagi. Iya. Cuma itu membayangkan kalau macam seandainya para soundman ini bikin kayak macam seminar bagi dong semua kumpul. Terus tiba-tiba sound gangguan ya. Mau kerja langsung. Itu nggak gini tuh. Ketua babu. Tiba-tiba semua di dalam ruangan itu soundman itu langsung kerja langsung. Sampai bagus baru oke ketemu lagi. Gak apa-apa kan itu kan menjadi sesuatu yang wah tuh. Iya, Makanya beta berharap dengan ada podcast begini mungkin teman-teman yang di luar juga bisa maksudnya atau dia mau pingin bercerita lagi. Kalau beta di bidang analog beta mau nyampe, ayo ini waktunya kita berkarir. Iya betul tapi itu ide menarik. Iya bagaimana Kak? Memang kita rasa kayak macam selain katong bikin kelas-kelas kayak macam kayak workshop menulis, workshop gitar, workshop menyanyi, itu memang harus buat juga workshop untuk soundman, sound engineering ya. Jadi kita datangkan contoh sound engineering yang kayak sudah pernah isi festival-festival besar kayak Pesta Pora dan lain-lain. Soundman Nabil, ya soundman terkenal, Odol Gigi gitu. Terus dia bisa bagi pengalaman. kasih ilmu lah gitu kan, itu juga penting kan. Minimal gini kita dapat sistem kayak pertama itu sound itu apa dijelasin, bagaimana supaya speaker itu peletakan speaker itu menentukan. Bukan mau lu mau punya speaker merek Eropa, tapi kalau lu salah, kadang saya nonton gitu kalau salah peletakan ngawur bunyinya. Iya, betul. Kan kita pernah lihat tuh waktu Ahmad Dhani video pernah dia ada mau pergi buat kuliah umum di kampus mana gitu. Ya. Terus dia lihat posisi sound, dia naik lalu dia perbaiki akan punya ini. Dia perbaiki akan punya posisi sound Arahnya gitu. supaya dia arahnya segitu. audience. Langsung orang komen memangnya orang sound. Iya. Musisi Pengaruh juga ya. Mengaruh. Gitu. Jadi tidak bantuan gampang. ruangan yang lain. Iya. Beda tuh baru pernah rasa betul-betul perbedaan orang yang punya soundman dan band yang punya soundman dan yang punya soundman itu waktu acara dulu nih waktu Om Glenn Freddy di yang buat apa tuh namanya festival apa? Ambon City of Music itu acaranya gitu. Terus waktu itu apa mereka slang. Oh, slang tampil apa mereka? Itu masih 2018 kalau saya salah. Jadi sebelum slang tampil itu band-band pengen lain tampil tapi kayak macam kayak beda sah. Tapi pas bahkan waktu itu pas band-band yang tampil sebelum kita rasa kayak macam itu kakak sorry saya potong itu yang acara kami konferensi musik Indonesia. Iya benar. Iya. Jadi lapangan Merdeka itu mungkin yang terakhir ya. Jadi ada itu slang mau tampil. Iya betul. Ya sebelum slang tampil itu kan ada band lokal. Pengisi ya. Iya betul. Nah, kayak itu beta rasa tuh. Ketong tuh hari itu di lapangan kayak beda. ini kayak sound bagus kan gimana kan? Ini kok sound kurang begitu kan? Tapi pas slang tampil, terus dia pun soundman ambil alih. Wih dengarnya bagus sekali. Padahal itu cuma ada Om Rido. Gitar satu, lalu bass satu, sama vokal satu, drum. Doang tapi paling bagus. Betul. Kayak baca, kayak ini bagus sekali begitu. Tergantung soundman juga ya. Iya. Soundman. Makanya saya bilang kan. Soundman tuh jago, soundman pas kita sambut inilah dia slang, ini soundman turun langsung gerengus bagus. Betul. Di situ baru terasa oh iya memang soundman itu paling pengaruh. Penentuan itu. Apalagi kalau sudah kontrak, sudah kerjasama dengan dia kan sudah tahu. Nah itu. Paling itu mixer yang sama. Ya. Sound yang sama. Ya. Tapi beda ya. Settingannya itu. Beda tangan, beda rasa. Dan itu memang yang beta pribadi selalu tanya sama orang di atas beta. Dia bilang, saya kasih tahu jawabannya. Dia bilang jawabannya begini Kak. Jawabannya adalah ketika cek sound, betul-betul cek sound. Kadang kita kan cek sudah nggak tahu mau cepat-cepatnya mau kemana. Padahal cek sound itu penting kan? Kak, cek sound itu kayak Noah. Saya pernah teman itu mereka cek sound dari jam 3 sampai jam 6, jam 5 sore. Wow, 2 jam. Jam 5. Iya, 2 jam dari jam 3 sampai jam 5 kan. Tuh. Saya bilang baru saya dengar kata speaker ini ini nggak ada orang loh.
Saya bilang, wih, saya pikir kayak mau makan-makan orang. Begitu ada orang, mama ini suara di... Beta sendiri aja bilang, wih, bisa begini ya? Nah itu. Oh jadi kayak macam waktu dicek ada orang yang ada orang tuh beda ya? Beda. Oh, karena waktu ada orang mungkin Oke. Ada atmosfernya. Iya, dia punya daerah serapnya. Jadi Daya kan pakai serapnya. orang kan berapa dB dia makan loh. Jadi masuk. oh iya itu penting itu pantas setiap kali terasa tuh kayak macam waktu cek sound tuh kayak bagus kan pas orang subanya tambah kebisingan mungkin dan lain-lain. Otomatis suara sudah mulai. Kayak terpecah. Makanya saya bilang kan itulah perannya orang soundman. Kalau cek sound siang dia nggak kasih keluar seberapa persen. Malamnya itu baru dia ajar. Karena dia sudah tahu ini pasti ini sekitar paling sedikit 10.000 atau pasti apa. Apalagi crowdnya udah pecah kan. Makanya saya bilang kayak itu bilang ya itu begitu cek soundnya betul. Kalau PME-nya nggak ada cek sound, yakinlah hasilnya nggak maksimal. Iya betul. Oh begitu. Dibilang konsulnya kayak mixernya sama mantap. Kayak dibilang dia makan nasi kan, iya kita juga makan nasi, berarti sama dong. Iya. Tapi waktu cek soundnya itu betul-betul pure. Injak kicknya itu betul-betul bukan bagian tapi jadi kan jelas. Nah begitu malamnya bermain apa yang diinjak keluarnya begitu. Karena kita kan udah ikut aja karena sudah waktu kayak mepet segala macam sudah nanti asal-asalan gitu. Iya. Nah begitu problem itu soundman bagaimana? Iya, Nah kita ini kita Iya sih. disalahin lagi. Iya sih. Jangan sampai itu yang terjadi masalah yang penyanyi itu. Itu. Dia sebenarnya masalahnya karena tidak cek sound. Ya, karena menganggap kan semua kan tinggal cocok. Oke bunyi cocok. Tapi orang di sana itu aduh. Iya. Anggap sepele itu. Nah, Karena harus menyesuaikan kan Iya. dengan dia punya mixing lagunya mixing ini udah lagunya. benar nggak? Iya. Karena kan kalau mixingnya sudah benar, kita kerja orang soundman itu nggak perlu banyak otak atik lagi. Iya. Kita cuma memperpanjang tangan supaya suaranya kedengaran di FOH, udah itu aja. Iya. Tapi kalau kita dengar kacau, wah ini dari sumbernya aja sudah kotor. Iya, betul. Masuk ke speaker kita, ya terpaksa mau nggak mau kita harus ngejas, cari sampai dapat, sampai enak. Karena cek sound itu penting Babe. Jadi kayak Memang. macam contoh kayak gini kayak teman-teman penyanyi atau teman band itu dong harus wajib cek sound karena Wajib. kan dong kan mau tampil yang terbaik. Iya. Jadi kalau sing cek sound Iya. itu akan berpengaruh kalau waktu kamu tampil terus sing keluar sesuai kamu punya main, kamu akan main dengan tidak sangat menyenangkan begitu. Setuju sekali. Dan itu akan memperburuk performanya juga dan itu bahaya sebenarnya. Apalagi podcast nih harus cek sound. Makanya setiap kali ketemu mulai itu cek dulu. Pastikan suaranya kedengaran. Pastikan gitu. Karena gini tiba-tiba namanya sinyal ini kita tidak bisa bilang, oh tiba-tiba pas ngomong gini dia mati di sana. Katong sudah pengalaman di podcast pertama. Beta punya ini yang mati. Ya. Tapi memang katong selalu butuh try Ya. error gitu supaya Katong belajar. belajar kan untuk perbaiki. Ya. Kayak contoh mungkin Kakak Man juga sampai sekarang itu di posisi ini karena kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga Ya. teman tuh memperbaiki lalu Ya. jadi. Makanya menurut beta ya, Ya. soundman itu dia profesi yang harusnya sangat mahal. Betul. Nah, jadi orang tuh kadang-kadang kasih kata, "Alah cuma setting-setting." Seng, kamu tuh sebenarnya contoh pakai Kakak Man itu, kamu bukan pakai dia punya cara settingnya, tapi kamu bayar dia punya pengalaman trial Ya. errornya yang selama ini. Karena Ya, pengalaman itu yang paling mahal. Iya, harus ada error dulu itu bikin jadi ya pelajaran. Iya. Jadi orang tuh bayarnya tuh sebenarnya kayak jam terbang yang dibayarnya. Betul. Makanya saya bilang kayak saya kan sudah kalau mau dibilang ini, Presley kan sudah di atas nih. Ya. Otomatis saya sudah sama dengan dia nih. Tapi saya tidak taruh nilai. Apalagi nih contoh buat gereja. Kemarin itu saya ada bantu di gereja salah satu di Ambon, gereja GMS. Saya bantu mereka, saya set up ulang, saya routing ulang. Saya tidak minta biayanya. Itu bagian dari pelayanan Iya. jadi Kakak Man. Pasti di balik itu pasti mereka berdoa buat saya. Iya. Dan ada satu lagi gereja di Mangga 2, begitu juga. Kakak begini, oke siap saya akan atur gitu loh. Jadi terus terang, saya pintar jadi soundman ini bukan gara-gara saya pintar enggak, tapi Tuhan kasih. Dan saya diproses. Iya. Prosesnya ya itu, saya nggak bisa jadi soundman ini. Dulunya saya jadi tukang ojek saya lakukan, jual bensin saya lakukan, cleaning service di penginapan saya lakukan. Makanya bilang proses. Iya. Sampai sekarang saya sudah jadi kehidupan. Saya bilang aja dari Januari sampai Desember ya saya lakukan dia soundman. Iya. Dan betul-betul hidup dari Dan hidup. dari soundman-nya gitu. Dan Satu hidup. bulan terbang berapa kali?
Kalau 1 bulan terbang berapa kali ya ke kemarin itu bisa sampai 3 kali dan kemarin pernah sama Jackson ke Timika ya saya Oh Jackson. pernah 1 kali terbang dengan dia pernah. Saya nggak bikin nego. Saya bilang sekian ternyata yang dikirimnya lebih. Nah itu. Itu berarti menunjukkan kalau dong Ya. tuh puas. Ya, nah itu. Dan waktu kita pulang dan dia juga bilang gitu, waktu Ali perform tuh beda dengan band-band lokal yang lain. Padahal yang vendornya sudah panggil soundman dari luar. Oh. Nah ketika kita bermain hujan loh. Waktu itu dia naik hujan deras. Tapi saya berusaha menjaga biar dia tetap aman. Iya. Berarti Jackson ini spesialis hujan. Begitu dia selesai nyanyi, hujan selesai. Ya karena dia di Ambon juga hujan terus. Dia waktu tampil di BI hujan, tampil Iya. lapangan Merdeka hujan. Ya, Di dia. Timika kemarin kita bermain hujan. Iya. Nah, makanya saya bilang, saya jadi soundman ini tidak langsung segampang, enggak, semua butuh proses. Iya, Gitu. Makanya saya bilang saya sudah alami tukang ojek, sudah cleaning service, memantau pelihara ternak B2 saya sudah lakukan. Itu semua pengalaman toh kakak. Ya pengalaman, makanya saya bisa karena gini ya karena istri saya selalu berdoa buat saya itu aja. Iya, betul. Itu bukan gara-gara siapa-siapa begitu. Kalau sekarang kakak Eman punya budgetnya berapa sih? Kalau saya bilang kalau saya budgetnya itu masih 2.000. Oh masih 2.000. Ya. Oh termasuk. Itu 2.000, tapi kalau sama vendor lain di atas. Oke. Di atas 2.000 per event. Per event, wah, masih terjangkau malah. Masih. Masih terjangkau, tapi kan itu kan kita kan keluar kota segala macam bersih. Nah, tapi kalau di Ambon di atas. Gitu di atas dan ya pokoknya 1 kali event di Ambon kadang bisa dapat lebih, kadang ya bersyukur. Iya. Itu aja kakaknya, nggak ada yang lain. Kan kita kan selalu ketemu di BI kan. Iya, Itu. selalu ketemu. Saya tapi ketemu selalu ketemu di mana saja sih. Iya. Bagaimana kok? Soalnya kalau macam event-event ya pasti akan ketemu lagi kan. Yoi. Karena kalau macam di satu panggung tuh pasti kita semua kumpul. Pasti Sound engineering, artis, penyanyi, MC. Jadi ya pasti ketemu-ketemu aja di ruang dalam lingkup, situ gitu. ruang lingkupnya pasti di situ aja. Iya. Karena kan dunia entertainment event ini kan itu saja toh. Iya, karena Ambon ini kan kecil jadi ya kembali lagi ke situ-situ lagi. Iya. Atau pasti akan ketemu. Makanya kita harus perlu membangun super system toh. Iya, Supaya- makanya saya bilang kan kayak operator-operator di Ambon yang punya vendor besar, ya kita harusnya punya hubungan seperti ini nih. Iya. Bukan bilang Ali jago, enggak ada yang jago, enggak ada. Kalau ada yang jago ngapain lu di sini? Lu harusnya di Jakarta, lu harusnya di Amerika. Nah itu kalau jago dibilang kan, kalau lu jago harusnya mendidik kita. Tapi kita harusnya berbagi kekurangan saya ini, tolong dong kekurangan, kelebihan saya ini apa? Nah itu. Kita maunya gitu sih sama vendor, kita saling bergandengan tangan, bukan membedakan antara Ali Humbarang enggak. Kita tim. Gitu lah. Apalagi kalau Ambon kota musik kita harusnya mensupport mereka betul-betul serius. Iya. Gitu. Kalau soal yang lain-lain saya nggak tahu ya. Saya kerinduannya itu saya pingin antara vendor satu dia pun soundman-nya kita saling ketemu, saling share, berbagi pengalaman bagaimana apa yang Jadi pengen kayak ada satu komunitas ya gitu. selain komunitas musik gitu. Kalau ada komunitas sound itu kan jatuhnya enak kan supaya kalau istilahnya kayak gini ketemu membangun networking. Ya. Jadi kayak macam contoh suatu soundman gitu dia dapat job gitu terus dia bisa langsung kayak contoh di grup. Siapa bisa handle ini tolong dong. Ya, tolong dong. Jadi Ya. enak. Kebetulan saya di sini bisa nggak? Kalau soal honor sudah kita sudah terus terang soal honor tuh. Jadi pentingnya juga ada komunitas itu supaya penentuan harga pasar tuh jelas. Ya. Iya betul sih. Itu paling penting biasanya gitu. Jadi jangan sampai kayak macam ada yang murah banget, ada yang mahal banget. Jadi istilahnya harga pasar itu tetap terjaga begitu. Iya. Dan di Ambon juga kan beberapa kali saya dapat soundman juga tanya, emangnya di Ambon gak ada soundman ini ya? Yang diandalin gitu loh. Soundman banyak, saya bilang. Tapi saya nggak mau menjatuhkan. Iya. Banyak. Tapi beda-beda tipe. Ada yang mau ada yang mungkin dia keyboard tunggal, fashion ya, ada yang band, ada yang segala macam banyak. Begitu. Tapi kemana sih nggak ada rencana gitu untuk buat kayak macam komunitas soundman begitu? Kita sudah punya, sudah ada WA grupnya gitu dan ada beberapa teman juga baik dari gereja, dari komunitas kita sudah bikin gitu. Kadang justru kita mau pinginnya itu kayak tadi kumpul ngobrol bareng namanya nih. Gitu. Bertukar menarik tuh, pikiran. bagus. Makanya kalau podcast ini mau mensupport nanti saya tinggal kumpulin beberapa soundman ini kita ngobrol bareng. Ayo.
Ayo. Nah, itu supaya kenal Kakak Herman kapan, kenal ini kapan. Nah, itu kan menjadi satu menurut saya bagaimana. Jadi kan ada timbul banyak begini. Iya. Kayak teman saya ada Ridens, dia kan dengan Oneta Rua, dia sama dengan Nona. Nah, ada Bu Heri itu soundman-nya di GBI Rock. Dan ada beberapa lagi Om Mike itu di Om Jiba, Om Mike yang kemarin di Festival Budaya. Nah, dia dan saya, Bu Tommy. Nah, dan yang lain. Saya maunya kita kumpul, ngobrol enak. Nah, itu kayak tadi tiba-tiba gini, kamu dong. Itu cara membentuk networkingnya kan, supaya ke depan juga akhirnya bisa hidup juga gitu. Iya. Ya, kita berharap ya kemana semoga dunia person engineering di Kota Ambon ini semakin berkembang supaya kualitas pertunjukan, kualitas event itu juga semakin bagus. Dan kita tidak selalu direndahkan dengan orang luar. Ya, Gitu. betul. Dan kita buktikan bahwa Ambon bisa loh. Karena kita Ambon kota musik, otomatis musiknya bagus, soundman-nya pasti bagus dan peralatan yang dipakai standar internasional. Standar internasional. Gitu. Kalau di Ambon ini yang punya sound standar yang bagus siapa-siapa aja? Kalau saya mau bilang semua bagus, saya nggak mau bilang namanya enggak, saya nggak mau jatuhkan. Semua bagus. Itu kembali lagi ke telinga Masing-masing. ya dan ke telinga orang yang contohnya yang mau pakai. Iya. Itu kalau saya bilang ini enggak. Semuanya bagus dan semua yang terbaik begitu. Intinya kan kembali lagi ke budget. Ya, itu yang paling utama. Mau budget yang bagus, Bagus ya, Pak. Ya, mahal. Kadang gini, Kak Keman, kata mau bikin acara nih. Ya, langsung tanya, Bang, budgetnya berapa dulu? Langsung saya bilang, kata nggak ada budget, sabar. Iya. Saya tanya teman ini, teman nggak ada sini, mau? Oke, deal. Kalau yang di atasnya, oke deal. Jadi kadang saya cuma saya gitu, kita berbagi gitu. Itu. bagus. Kalau saya sendiri yang ngambil semua bilang, ahli terus bagi ketua. Kan baraju. Bagaimana bos? Waduh, luar biasa. Katong dapat banyak ilmu hari ini Kak Epot ya. Katong kasih tepuk tangan untuk Kak Keman. Ini semoga katong harapannya semoga komunitas soundman di Kota Ambon semakin solid ya. Supaya katong punya event-event semakin bagus ke depannya. Siapa tahu ke depan kita bisa undang soundman di podcast ini tuh. Ya, makanya saya bilang, memang saya sudah bilang sama teman-teman, saya mau diundang. Kira-kira Ale mau ke sini? Oke, betul sih Bu. Padahal dia ada di Samlaki. Udah bilang, ya udahlah. Makanya saya bilang kalau memang mau nanti di dalam grup saya lemparkan ke grup kalau ada yang mau kita atur waktu kapan. Gitu supaya kita bisa ngobrol asik gitu. Itu dia. Dan juga saya mau bilang terima kasih banget buat podcastnya Babe yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sesuatu yang keluh kesah. Ya, mau dibilang keluh kesah, iya, mau dibilang kayak pengalaman. Iya. Tapi bagi saya gini, sound itu sangat penting. Di gereja juga sound itu sangat penting saya bilang gitu loh. Jangan anggap sepele karena gini, iman timbul dari pendengaran. Kalau speaker itu tidak bagus, orang tidak akan nyaman, orang tidak akan nonton. Itu dulu gitu. Jadi bagaimana caranya biar enak kita benarin dulu sistemnya, sudah benar. Baru kita kembali ke orangnya. Supaya firman Tuhan disampaikan kedengaran dengan jelas. Itu yang paling penting. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Kak Herman. Terima kasih Kak Herman sudah datang main-main di Babe Podcast. Semua sukses selalu. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Semoga ke depan mungkin kalau katong butuh apa-apa untuk masalah sound katong hubungi Kak Herman. Jangan malu-malu. Dan untuk teman-teman tentunya yang nonton katong podcast ini, kalau memang punya acara yang mau supaya dia buat acara secara sound engineering itu bagus, langsung hubungi saja Kakak Herman. Yes. Luar biasa. Bisa panggilan tuh sound engineering, mau suruh antum main drum juga bisa. Paket lengkap. Mau suruh main keyboard bisa. Paket lengkap. Terima kasih Kakak Herman. Terima kasih buat Kakak John, Bu. Untuk teman-teman yang nonton katong punya podcast hari ini yang sangat luar biasa, ingat jangan lupa like, share, dan subscribe. Luar biasa dan sampai ketemu lagi di segmen Obama berikutnya. Obama, obrolan bareng musisi Maluku.